Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faturrahman Tamimi. Saya berasal dari Peminatan Biostatistik 2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pada kali ini, saya akan membuat video simulasi pemilihan klaster dan perhitungan besar sampel menggunakan aplikasi C-Survey. Pada halaman berikut, terdapat beberapa tab yang akan kita gunakan ke depannya lagi, seperti survei parameter, cluster data, cluster selection, dan juga sample size. Pada survei parameter itu adalah info awal dari data kita. Di sini kita tuliskan nama dari survei yang akan kita gunakan. Pada kali ini saya akan menggunakan data survei mengenai ISPA pada balita. Maka dari itu kita buat nama survei ISPA pada balita. Untuk primary sampling unit, karena kita menggunakan metode survei cepatnya secara SRS, maka primary sampling unitnya kita menggunakan cluster. Untuk size unitnya kita pilih number of household. Dan untuk ultimate sampling unitnya dan eligible unitnya kita bisa kosongkan. Lalu kita masuk ke bagian sample size. Di sini kita karena menggunakan metode SRS, kita mengikuti aturan dari WHO, di mana cluster itu berjumlah 30 dan juga untuk sampel per clusternya itu ditentukan dari 7 sampai 10. Pada kali ini kita gunakan untuk 8 sampel per cluster. Setelah itu kita bisa langsung OK, maka data ini akan tersimpan. Lalu kita masuk ke cluster data. Nah, pada tab ini kita akan memasukkan data-data dari cluster yang sudah kita dapatkan. Nah, pada kali ini saya menggunakan data dari Riskesdas 2018 untuk Provinsi Sumatera Selatan. Kita bisa masukkan datanya satu persatu dengan menggunakan feature add. Nah, di sini untuk name ini kita masukkan klasternya atau daerah-daerah yang terdapat di daerah tersebut. Kita bisa masukkan satu persatu sampai didapatkan semua datanya. Data-datanya sudah saya masukkan satu persatu. Setelah itu kita bisa menuju ke tab cluster selection. Nah, pada tab cluster selection ini kita klik kanan di mana untuk sistemnya sendiri akan memilih cluster. Kita klik. Nah, sudah muncul cluster yang terpilih. Jumlahnya 30 sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Dari setiap daerah memiliki cluster yang terpilih dari sistem sendiri. Setelah dapat, kita masuk ke sample size. Nah, di sini terdapat dua tabel. Bisa dilihat ada parameter estimation dan hypothesis testing. Hypothesis testing ini berguna untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan mencukupi untuk penelitian. Dan untuk mengetahuinya kita akan masukkan datanya di parameter estimation. Untuk calculation purpose, yaitu tujuan dari pengukuran, kita pilih untuk tes dari sample size. Untuk estimasi proportion with attribute, ini adalah angka kejadian di daerah tersebut. Di sini untuk cakupan ISPA-nya pada tahun 2018 74,4%.
maka dapat dikatakan 0,74. Lalu untuk 1/2 length of confidence interval ini adalah alpha, di mana pada sistem kesehatan itu sendiri alpha biasanya digunakan 5%. Maka kita tulis 0,05. Untuk desired level of confidence, ini adalah level kepercayaan digunakan 95%. Untuk homogeneity parameter ini adalah parameter dari seberapa bervariasinya data kita. Kita pilih design effect, dan untuk levelnya kita pilih low. Di sini homogeneity parameter dan level of homogeneity ditentukan oleh peneliti, yaitu kita sendiri. Nah, selanjutnya average number of eligible person, ini kita isi 1. Dan untuk number of clusternya sesuai dengan WHO kita isi 30, dan juga yang kita isi di awal tadi 8. Kita sesuaikan dengan di bagian depan tadi. Setelah terisi semua, kita klik calculate untuk melihat di hipotesis testingnya apakah mencukupi atau tidak. Di sini tidak mencukupi, no, berarti untuk sampel yang berjumlah 240 pada survei ini tidak mencukupi. Kita coba menjadi 9 sampel per cluster. Di sini belum mencukupi juga, kita coba 10. Sudah sampai 10 pun masih belum mencukupi, maka kita bisa menambahkan sampai datanya mencukupi. Kita coba 15. 450 sampelnya masih belum mencukupi, kita coba 20. Masih belum mencukupi juga, kita coba 30. 900 sampel, maka baru bisa mencukupi. Kita coba seminimal mungkin 25, apakah bisa mencukupi? 750, 22, masih bisa mencukupi. 21, berarti di angka 22 rata-rata rumah tangga yang terpilih di setiap cluster 22, maka didapatkan sampelnya 660. Maka data yang digunakan bisa mencukupi sebagai data penelitian. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.